atas rahmat dan perlindungannya. Saya dan teman-teman dari Geraha Mu'alaf hari ini sangat senang sekali kita bisa bertamu ya di Pondok Mu'alafah Irena Center di kawasan Sentul, Bogor. Semoga salawat dan salam tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saat ini saya sedang bersama dengan guru kita tercinta, guru yang mungkin bagi peminat dan penggiat kristologi sudah tidak asing lagi, termasuk saya dulu karena saya juga belajar diam-diam dari Umi ini. Ya, hari ini saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan Umi Irena Handono karena ilmu yang kita serap dari Umi ini sangat luar biasa ya, khususnya bagi kita yang dulu sedang mencari kebenaran gitu ya. Baik, tanpa panjang kalam, saya akan sapa Umi Irena Handono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, akhirnya kesampaian juga Umi ya. Kita bisa ngonten bareng nih. Saya ngonten sama guru goib saya dulu nih berarti. Umi ini dulu guru goib saya. Jadi kalau waktu saya lagi belajar, saya nonton videonya Umi. Nah, Umi dulu mungkin waktu lagi kasih kajian gitu Umi ya. Umi nggak tahu kan di daerah mana, di belahan bumi mana ada orang memperhatikan pelajaran yang Umi kasih di video. Cuman Umi juga nggak tahu ya. Iya, nah kita nggak pernah tahu ajaran apa yang dulu pernah kita kasih. Terus ada orang yang menerima sampai mendapatkan dan menjemput hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Ya, itu suatu berkah yang luar biasa. Baik, nah hari ini saya ada program spesial dengan Umi Irena Handono. Sebelumnya kejutan ya. Kejutan. Nah, sebelumnya saya mau bawa mau berikan oleh-oleh buat Umi ini. Nah, ini oleh-olehnya. Apakah Umi. itu? Ini sebuah buku Umi ya, Five Gospel. Ya. Gospel. Ini karangan dari Robert W. Funk dan teman-temannya. Kurang lebih hampir 80 sarjana teologi ya Umi ya. Ya. Tetapi ini bukan dalam bahasa Inggris ya. Nah, ini apa? Alhamdulillah. Ini adalah terjemahan bahasa Indonesia yang dipersembahkan oleh Yayasan Ikhlas Foundation Indonesia dan juga Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid ya. Ini adalah karya atau warisan dari almarhum Ustadz Insan Mokoginta Umi dan teman-temannya ya. Jadi sangat berharga sekali nih Umi ya. Ini adalah terjemahan dalam bahasa Indonesia yang memang kita buat dalam bentuk buku Umi supaya bisa dipelajari oleh para penggiat ilmu kristologi gitu Umi ya. Betul. Iya. Saya serahkan ke Umi, mudah-mudahan bermanfaat Umi ya. Terima kasih. Sama-sama. Umi senang sekali dapat hadiah ini, barang langka. Barang langka ini dalam bahasa Indonesia Umi. Dalam bahasa Kalau Indonesia. bahasa Inggrisnya banyak di Amazon banyak. Umi juga sudah punya yang punya. bahasa Inggris. Iya. Tapi dalam bahasa Indonesia. Iya. Nah, bahasa Indonesia juga sangat mudah dimengerti Umi. dan ini juga ada perbedaan warna di sini. Iya betul. Cuman yang kebetulan yang kita copy ini yang hitam putih Umi. Tapi cukup jelas bisa dibedakan kok itu. Ada keterangannya gitu. Jadi para pemirsa, buku ini sebenarnya istilahnya ya, mencoba mengidentifikasi ya Umi ya. Mana yang benar-benar perkataan dari Yesus, mana yang kelihatannya bukan, mana yang sepertinya iya, ya, mana yang sepertinya iya, dan mana yang benar-benar pasti bukan ya Umi ya. Ya, mana yang jadi jelas bukan ini. Nah, dibedakan dengan warna, ada warna merah, ada warna biru, ada warna hijau, dan warna hitam. Kalau yang warna hitam tuh pasti bukan dari Yesus ya Umi ya. Ya. Nah, jadi sangat menarik. Setiap penggiat kristologi itu menjadi buku wajib ya Umi ya. Karena di situ selain juga mengidentifikasi yang mana perkataan Yesus dan mana yang bukan, juga mereka menelaah setiap ayat di dalam gospel, di mana dari setiap ayat itu mereka juga memberikan catatan gitu Umi ya. Yang ini pasti dari Yesus, yang ini kok kelihatannya bukan gitu ya, yang ini pasti bukan gitu. Ada yang begitu Umi jawab. Ya, jadi sangat menarik. Baik, nah hari ini kita mau ngobrolin apa nih Umi ini?
Kayaknya yang menarik itu hari ini kita ngobrolin tentang agamanya para nabi. Nah, agamanya para nabi. Saya udah tahu jawabannya Umi. Gimana? Pasti Islam gitu. Tetapi gini, ada beberapa anggapan atau pemahaman Umi. Yang namanya Islam itu kan baru lahir di abad ke-7. Gitu ya. Bagaimana caranya? Ya, secara akademis gitu. Yahudi, Kristen, Islam disebut sebagai agama Abrahamik. Gitu ya, secara akademis. Tapi kalau kita di dalam Islam, kita memahami bahwa semua nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai ditutup oleh Nabi Muhammad SAW, semuanya adalah Muslim. Iya. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah syariatnya. Setiap nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW mempunyai syariat sendiri-sendiri umumnya. Tetapi walaupun syariatnya berbeda dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tetap saja semuanya disebut dengan Muslim. Gitu Ya, intisarinya tetap sama. ya. Intisarinya adalah mengesahkan Allah. Ya. Pesannya satu Umi ya. Ya. Jadi banyak nabi satu pesan Umi ya. Many prophets one message. Ada foundation yang namanya seperti itu Umi. Oh gitu. Di luar negeri. Nah, ini kajian atau topik yang sangat menarik ya. Nanti kita dengarkan dari Umi. Namun sebelumnya saya mohon izin, ada pesan dari Pondok Mu'alafah Irana Center, mudah-mudahan berkenan bagi pemirsa ya. Saya bacakan. Jadi Pondok Mu'alafah Yayasan Irana Center mempunyai program santri ya Umi ya. Programnya ini khusus untuk mu'alafah ya. Jadi untuk mu'alaf perempuan ya. Usia tidak dibatasi. Kemudian program ini nanti akan dilaksanakan setiap 3 bulan gitu Umi ya. Iya. Nah, setiap 3 bulan. Insya Allah akan dimulai di bulan Januari 2022 ya. Program ini dilakukan secara online dan yang paling penting program ini gratis. Free ya Umi ya? Ya. Free. Nah, gratis, tidak perlu ada biaya. Nah, kalau yang ingin mendaftar bagi para mualaf wanita, silakan cek di Instagramnya Irena Handono ya, atau ke nomor admin di Irena Center, nomornya 0812 1551 9333 ya. Saya ulang ya, 0812 1551 9333. Nanti tolong ditulis di running text atau di bawah ya. Baik, satu lagi pesan mungkin sebelum kita mulai, kami dari Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid atau dengan channelnya Geraha Mu'alaf ya. Sekarang juga kami mempunyai channel baru yaitu Geraha Mu'alaf Jakarta. Juga mengundang para pemirsa yang mungkin ingin menyalurkan zakat sedekah infaknya bisa mengirimkan ke Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 11188998888. Saya ulang, kode banknya 451, nomor rekeningnya 11188998888 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, dan bisa mengkonfirmasikan ke nomor handphone 0811 188 9181. Semoga amal jariah para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Amin. Baik. Nah, Umi, Umi, saya ada kejutan lagi nih. Saya juga bawa buku ini, Umi. Banyak kejutan juga. Hah? Enggak, nih saya sengaja bawa buku ini. Oke. Ini buku sengaja saya beli nih, ini. Alhamdulillah. Ya, ini karya daripada Umi Irana Handono yang berjudul Islam Dihujat, menjawab buku The Islamic Invasion karya Robert Murray. Ini karangan dan tulisan Umi Irana Handono sendiri yang menjawab syubhat-syubhat ya dan tuduhan-tuduhan terhadap Islam. Yang kedua saya bawa ini Umi. Wah, ini juga bukunya Umi yang luar biasa nih. Buku ini Iya. di Indonesia nggak terlalu terkenal. Gitu. Tapi Di luar. justru di luar. Masya Allah. Di mana tuh Umi? Amerika, Oh. Kanada. Oh, jadi diterjemahkan ke bahasa Inggris Umi ya? Ya, mereka terjemahkan dalam bahasa Inggris, tapi juga orang-orang kita yang di sana Oh, gitu. itu Iya. senang juga dengan bahasa Ya. Indonesia. Umi Irana Handono juga menulis sebuah buku yang luar biasa ya.
berjudul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan pedofili, ya, kelihatan. Nah, buku ini untuk menjawab tuduhan-tuduhan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang pedofil. Saya sih secara singkat Umi ya, kalau dengar tuduhan seperti ini malah senang saya menjawabnya Umi. Ya, karena kita mereka sendiri ya. Ya, karena istilah pedofil sendiri baru ada tahun berapa, ya kan? Kemudian timbulnya istilah pedofil itu dikarenakan ada perubahan standar moral ya, Umi ya. Sedangkan pada saat Nabi Muhammad SAW di dalam hadis diceritakan menikahi Aisyah, itu standar moralnya mungkin berbeda dengan standar moral zaman sekarang, gitu Umi ya. Bahkan kalau kita lihat ke belakang lagi, umat Yahudi pun juga melakukan hal yang sama atau dalam arti mempunyai standar moral yang sama gitu sebenarnya, yang diterima di masyarakat pada saat itu sebagai standar moral yang wajar atau normal gitu kan Umi ya. Karena memang kan mungkin tingkat kehidupan laki-laki atau manusia pada zaman itu kan tidak seperti sekarang. Jadi, banyak perang segala macam ya. Mengukur peristiwa yang terjadi pada masa abad ke-7 dengan ukuran abad ke-20. Betul, itu namanya tidak pas ya Umi ya. Nah, jadi kalau yang namanya pedofil atau standar atau pernikahan dini dianggap sebagai suatu moral yang tidak baik atau negatif, seharusnya dikembalikan gitu ya. Saya cuma nanya gini aja Umi, kalau memang Nabi dianggap seorang pedofil, terus Yusuf yang dianggap ayahnya Yesus itu yang berusia 90 tahun, ini menurut sumber dari mereka Umi ya, yang berusia 90 tahun menikahi Maria, ibunda daripada Yesus, yang diperkirakan berumur 12 sampai 14 tahun, itu bisa disebut pedofil apa enggak gitu? Ya, itu dia. Kan gitu Umi ya. Satu lagi, kemudian kalau pada saat itu Nabi menikahi Aisyah radhiyallahu anha itu dianggap sebagai moral yang negatif, kira-kira ada nggak musuh Nabi pada saat itu, Mi, yang protes dengan pernikahan Nabi gitu? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa ya? Karena wajar pada saat itu ya, gitu Mi ya. Belum lagi kalau kita ke belakang lagi, Ribka menikah umur berapa, belum lagi Betseba umur berapa, nah itu boleh dipelajarin lagi Umi ya. Dan satu hal yang betul-betul membuat mereka tidak bisa menjawab ya, tidak bisa menyanggah, menjelaskan juga nggak mampu. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha itu dibawa pulang ke rumah Rasulullah itu setelah fase dewasa. Fase dewasa dalam Islam itu bukan ditentukan umur 18 tahun, umur 16 tahun, bukan. Tapi adalah menstruasi. Ya. Dan seorang wanita itu kan umur dia mendapatkan menstruasi itu kan di setiap lokasi berbeda-beda Umi ya. Ya. Mungkin di Indonesia tiap zaman juga beda-beda. Tiap zaman juga beda-beda, tergantung dari geografis juga Umi ya. Betul. Tergantung dari diet juga Umi ya. Tergantung juga dari temperatur dan keadaan sosialnya. Keadaan sosialnya. Nah, kurang lebih begitulah. Jadi mari kita ya sebagai umat muslim melihat sesuatu secara proporsional sesuai dengan zamannya, gitu Umi ya. Betul. Baik, udah agak panjang nih Umi. Jadi kita nih nunggu nih. Jadi topik kita hari ini adalah agama nabi-nabi. Waktu dan tempat saya persilahkan Umi. Iya, Umi sih enaknya langsung kita bertanya berjawabnya. Oh, gitu. Kita kalau ngomong tentang nabi-nabi, kita tahu yang pertama kan Nabi Adam. Iya. Alaihissalam. Ya. Nah ini apa namanya menarik banget ini sebenarnya. Nah, kira-kira nih menurut Dodi Nabi Adam alaihissalam ini yang tidak semasa dengan Rasulullah kan, jauh sekali ya. Bagaimana membuktikan kalau Nabi Adam alaihissalam ini seorang Islam? Yang jelas Umi, Nabi Adam alaihissalam itu dia hanya mengenal satu Tuhan. Tidak kenal ada yang namanya Tuhan punya pribadi Bapa, punya pribadi Anak, atau punya pribadi Roh Kudus. Setahu saya. Jadi
Nabi Adam hanya tahu atau mengenal hanya Tuhan yang esa gitu. Tuhan yang menciptakan dia dan istrinya, Tuhannya esa, dan tidak macam-macam ada dogma atau doktrin yang dikenal zaman sekarang gitu Umi ya. Ya. Jadi betul sekali, Nabi Adam alaihissalam ini abad yang jauh berbeda, abad yang lalu sekali. Padahal yang namanya konsep Trinitas, Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu baru dikenal setelah adanya Konsili Nisia. Iya. Tahun 325 Masehi. Itu belum Trinitas Umi. 325 belum Trinitas Umi. Ya, Konsili Nisianya sudah ini ya. Itu sudah. baru Duinitas Umi. Ya. Artinya Trinitasnya 381 Umi. 381 Konsili, baru sempurna. Baru sempurna, ya betul. Karena 325 itu mereka sudah menyatakan 3. Jadi mereka sudah mengatakan 3. 3 itu siapa? Nah ini. Satu, Bapak. Kedua, anak. Oke. Yang ketiga siapa? Nah ini bingung. Sehingga kemudian sempat mereka menyatakan Roh Kudus. Ya, oke. Sekarang simbolnya kayak apa? Nah itu blank nantinya. Sehingga kemudian 381 barulah mereka sepakat bahwa simbol daripada Tuhan Roh Kudus itu adalah burung merpati putih. Yang sekarang mereka nggak pede menyebut begitu, maka banyak di antara mereka menyebut itu adalah simbol perdamaian. Mungkin itu juga kali ya Umi ya, awal mula dipakainya simbol merpati untuk perdamaian dunia gitu mungkin ya Umi ya. Itulah. Bukan api ya Umi ya? Aneh kan? Lah kan Metakosta kan api Umi yang turun, bukan burung merpati Umi. Api terus kemudian ada lidah ya. Keluar apinya gitu. Macam-macam. Ini kemudian Nabi Adam alaihissalam, kita coba tengok nih di dalam surat Al-Maidah ayat 27 supaya Umi tidak salah ada satu kata yang kurang atau apa. Umi mau baca nih terjemahan langsung ya supaya enggak. Iya, langsung aja. Al-Maidah ayat 27. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua itu diterima dan yang lain tidak diterima. Yang diterima adalah Habil, putra yang namanya Habil. Yang nggak diterima yang namanya Qabil. Nah, Habil ini dia adalah seorang peternak. Qabil adalah seorang petani. Nah, kemudian Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Jadi dia ini mengambil gandum dan segala macam itu, kemudian dia ambilnya, Tuhan kan nggak lihat, Tuhan nggak lihat, jadi diambilkan yang nggak kepake aja, toh dibakar. Nah terus kemudian dia setelah itu dia lihat bahwa Habil ini serius gitu, dia peternak. Dia ambil dombanya dan dia pilih domba yang paling bagus. Dan itu kemudian dia bakar. Terus kemudian dia katanya bebel ya, asapnya itu membumbung tinggi ke angkasa. Di Bible ditulis begitu. Al-Quran enggak ya. Nah, inilah nanti kita akan merasakan bahasa Al-Quran dan bahasa Bible. Nah kemudian Al-Quran sudah menyatakan dengan kalimat sungguh aku pasti membunuhmu. Ini adalah ucapan daripada Qabil. Berarti apa dia? Ada rasa iri hati, ada rasa dengki. Ngapain nggak ngapa-ngapain kan? Kok ngancam mau bunuh? Terus kemudian dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal
dari orang yang bertakwa. Ya. Jadi sekarang kita lihat juga Al-Baqarah ayat 136. Katakanlah hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, dan Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya patuh kepadanya. Nah, berserah diri Umi ya. Berserah diri. Muslim semua berarti. Berarti Muslim semua. Iya, itu dia maksudnya. Ya. Ini ya. Nah kemudian tadi yang surat Al-Maidah ayat 27 tentang kurban, ibadah kurban, ya kan? Saat itu syariatnya adalah kurban bakaran. Ya. Nah ini berarti agama mana yang mengajarkan kurban? Agama Islam. Jadi sudah ada pembuktian. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Ini ya. Al-Baqarah 136, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Nah, arti kata muslim itu apa? Orang yang berislam gitu. Ya, orang yang berislam, yang tunduk, yang patuh. Senada dengan ayat lain yaitu Ali Imran 84. Maka dikatakan terjemahnya, dalam terjemahnya, katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya. Dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Sekali lagi ya, kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepadanya kami berserah diri. Nah, ini jadi kata muslimun diulangi lagi. Surat Ali Imran 84 ini kan hampir sama dengan yang Umi baca sebelumnya. Iya, Al-Baqarah tadi. Al-Baqarah 136. Menandakan apa? Ini bukan kebetulan ya. Kalau Allah menyampaikan berulang, berarti ini adalah tanda suatu penegasan. Penegasan dari Allah. Nah, coba. Terus kita lihat surat Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas. Kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan aslam, anak panah. Karena itu suatu perbuatan fasik. Maka pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Nah, ini ayat ini yang sangat sangat sering kita. Saya baru dengar terjemahannya aja merinding. Nih, kuncinya di sini. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Dan aku cukupkan nikmatku bagimu. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, coba. Islam agamamu. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberikan sebutan. Agama yang diridhoinya adalah Islam. Pemeluknya disebut Muslim. Nah,
Jadi apa yang kita bisa simpulkan dari ayat-ayat yang Umi baca tadi? Tadi sebelumnya kan Umi membacakan tidak membeda-bedakan nabi-nabi, ya kan? Artinya dari Nabi Adam sampai Nabi Isa Al-Masih, kemudian ditutup oleh Nabi Muhammad SAW, tidak dibeda-bedakan. Tidak dibeda-bedakan. Berarti agamanya satu dong. Agamanya satu, Islam. Itu ya, iya. Walaupun mungkin di dalam Quran tidak tertulis mereka beragama Islam gitu, mungkin Nggak mungkin. tidak tertulis ya. Tetapi sudah jelas di situ disebutkan bahwa ada kata muslimun ya semuanya ya. Dan tidak dibeda-bedakan. Kalau tidak dibeda-bedakan muslimun ya apalagi kalau bukan Islam ya Umi. Nah, Iya. ajarannya sama kan, tauhid Iya, semua. Mengesahkan Allah satu-satunya yang berhak disembah. Ya. Nah, bagaimana dengan istilah agama samawi? Nah, ya itu. Ini jelas kan, samawi itu artinya agama samawi itu samawi, agama langit. Langit ya. Agama ardi. Ardi bumi ya Umi ya. Bumi, Ya. agama bumi. Agama langit maksudnya apa? Agama yang berasal dari Wahyu. dari Allah ya. Kita perlu uji nih. Nah, ya. Siap nih Umi. Artinya gini, dalam Al-Quran ada nggak kata agama samawi? Istilah samawi, kata samawi gitu ada nggak dalam Al-Quran? Nggak pernah ada. Mana? Tidak ada. Ya, ya. Terus apakah Rasulullah pernah mengajarkan kepada kita tentang samawi dan ardi? Enggak ada. Tidak ada. Enggak ada. Tidak ada juga. Nah, kalau tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, terus dari mana ini? Akademisi kalau saya bilang Umi. Ini dalam sudut pandang akademis gitu Umi ya. Karena mungkin dianggapnya tokoh-tokohnya sama gitu ya. Kan gitu Umi ya. Karena dianggap tokoh-tokohnya sama, kisahnya mirip, walaupun ada perbedaan yang jelas yang fatal antara kitab-kitab sebelumnya dengan Al-Quran, kisahnya loh ya. Nama mungkin bisa sedikit sama karena dialek ya Umi ya. Tetapi kalau kisahnya itu jauh berbeda. Nah, itu mungkin dari situ Umi. Jadi kalau mereka ini membahasakan samawi itu alasannya yaitu sama-sama Tuhan yang sama-sama Tuhan yang disembah ini, menyembah Tuhan. Islam, Kristen, Yahudi. Tuhannya sama-sama satunya, malah ada yang ngeklaim begitu. Padahal la ilaha illallah itu memang satu. Iya. Tapi Tuhan yang satu dengan pribadi yang tiga. Lah. Nah, Ini kan beda. ya. Nah, memang Allah Subhanahu wa taala hanya menurunkan satu agama saja sejak Nabi Adam. Itu memang betul. Ya. Yang inti ajarannya juga selalu sama. Yaitu apa? Tauhid. Tauhid. Ya. Adapun syariat hidupnya mengikuti ketentuan Allah atas masa dan utusan yang berbeda-beda. Nah, oke, balik lagi. Samawi dan ardi ini dari mana ini? Ternyata diperkenalkan oleh Ahmad Abdullah Al-Masdusi. Ini seorang sarjana Muslim Pakistan. Melalui karyanya yang berjudul Living Religions of the World tahun 1962. Oh, belum lama dong ya? Belum lama. Yang memopulerkan orang kita Endang Saifuddin Ansori 1979. Oh iya. Udah lahir tuh saya Umi? Udah lahir. Udah lahir. Perpelita 2. Ada ini provokator. Apa dia bilang? Hah? Masih Kristen kan? Masih. Kita bisa nalar apa yang diciptakan oleh Thomas Aquinas, teolog salibis, yang tidak lepas dari kebenciannya pada Islam.
istilah salibis, salibnya. Iya. Orang yang memakai simbol salib. Jadi Thomas Aquinas ini berusaha mendangkalkan akidah umat Islam dengan menggiring pemikiran daripada umat Islam. Giringnya gimana? Semua agama sama. Nah itu pluralisme itu ya Umi. Pluralisme. Ya. Bahaya itu Umi. Semua agama sama. Islam, Kristen, Yahudi sama. Sama dan sejajar. Itu berbahaya tuh sebenarnya Umi ya. Ya kalau sama kenapa nggak masuk Islam aja gitu kalau sama ya Umi ya? Ya. Hah? Aneh kan? Kalau sama gitu ya. Kenapa? Maka mereka selalu maki-maki Islam teroris, radikal, radikul. Terus Islam yang melarat, Islam bodoh dan sebagainya. Lah, Miskin. Kenapa? Miskin ini. Lah kenapa? Kalau di Meksiko yang miskin apa itu Umi? Katolik lah. Oh kata. Bukan saya ngomong. Loh, Umi juga menyatakan faktanya. Oh fakta ya. Ya. Nah, Di India yang miskin apa? Apa? Di India yang miskin apa? Oh di India yang miskin. Ini nggak apa-apa Umi ya, buat sama biar ada interaksi dikit gitu Umi. Biar nggak kalau di monoton India, gitu. Hindu dong. Nggak ada kalau miskin sebenarnya. Kalau di Filipina yang miskin apa Umi? Katolik. Oh Katolik ya. Oh, iya. Nah, ini Kalau di Dubai yang miskin apa Umi? Ada miskin emang. Nggak ada yang miskin ya. Tapi yang kaya apa di Dubai? Kalau di Dubai itu menjadi orang miskin itu sulit. Malah susah jadi orang miskin di Dubai. Iya. Tapi kalau yang kaya di Dubai? Ah itu Islam. Nah, Islam ya. Jadi maksudnya kita jangan mempunyai pandangan bahwa kalau agama ini miskin, agama ini kaya, enggak begitu loh Umi ya. Jadi salah banget Persepsi, gitu ya. Kalau mengukur kebenaran sebuah agama dengan melihat penganutnya. Iya, betul. Salah banget. Betul. Jadi kalau ingin tahu kebenaran sebuah agama, maka pelajari konsep Tuhannya dan pelajari konsep kitab sucinya. Iya, betul. Sama keautentikannya ya Umi ya. Iya. Oh, ya. Nanti saya ke situ misalnya. Oke, sip. Nah, pertanyaan sekarang, loh, kenapa kok pemikirannya Thomas Aquinas ya yang dipakai? Ya. Agama samawi ini. Itu kan pemikirannya Thomas Aquinas. Nah, samawi dan arti adalah buah pemikiran misionaris. Ya. Nah, kenapa kok itu yang dipakai? Ayolah. Al-Quran itu sudah lengkap. Pelajari dulu. Ya. Jangan belum selesai belajar kemudian. Tapi ngomong-ngomong Umi ya, kenapa kok Islam itu kok banyak sekali ya menerima serangan-serangan seperti itu Umi ya? Ya wajar lah. Terutama dari kaum orientalis gitu. Wajar lah. Gimana? Apa wajarnya? Andai kata Islam itu jelek, nggak bakal ada yang nyanyi, nggak bakal ada yang mencaci. Kenapa? Memang jelek. Ya. Tetapi nyatanya Orang nggak mau ikut. Tapi karena Islam itu adalah agama yang sempurna, maka dijelek-jelekin supaya pengikutnya merotolin. apa karena nggak boleh makan babi Umi? Nah, kalau nggak boleh makan babi, orang Kristen dulu juga nggak makan babi. Tapi kan dianulir. Ya kan dianulir. Dianulirnya tapi kan sepaham, maksudnya dianulirnya kan dianulir yang tidak spesifik, yang boleh dimakan, semua yang boleh dimakan itu termasuk babi kan nggak gitu Umi ya. Artinya bahkan di Yesaya 66:17 kalau nggak salah. Bahkan disebutkan kalau yang menyembah dewa-dewa, yang pemakan babi, makan tikus, itu semua akan dilenyapkan katanya. Berarti termasuk mereka dong dilenyapkan. Kan kalau terjemahan, ini kan terjemahan kita yang baca ya. Yang tahun sekian disebutnya dan babi juga haram. Nanti terjemahan tahun sekian dan babi hutan juga haram. Maka cara merubah kitabnya, maka diberi kata hutan. Hutan. Babi hutan. Ya. Babi ternak nggak apa-apa gitu katanya. Makanya, Tapi yang di Yesaya 66:17 tuh nggak disebutin babi hutan, babi ternak itu. Babi aja. Pokoknya makan babi aja pokoknya. Sama bahasanya katanya Ustaz. Sama. Sama
bahasa Ibrani babi hutan sama babi sama kan? Sama? Oh sama bahasanya, nggak dibedakan babi hutan sama babi. Nggak ada bedanya. Iya, ya memang sih babinya ya bukan. tetap babi kan. Oh, kinzir. Nah, itu bahasa Arab. Kinzir. Bahasa bacanya kokli, sazir. Makan babi. Nih, kokli, sazir. Ya. Nah ini kan Yesaya 66:17 kan jelas Umi. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus, demikianlah firman Tuhan. Nah, Tuhannya udah besar semua loh nih Umi. Nah, tuh. Hah? Sorry. Nah tuh. Apa mungkin gara-gara mungkin Islam melarang makan babi jadi mungkin diserang itu atau gimana Umi, kira-kira ya? Ya, berarti kan Islam itu adalah satu-satunya agama yang bertahan dalam kebenaran. Dari awal ya tadi Om ya, dari Nabi Adam, Nabi Ini, Nuh ya. Iya. Kalau kita kembali ke Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Ya. Apa artinya disempurnakan? Allah tidak menyatakan telah aku sediakan, telah aku bikinkan Islam untukmu. Enggak. Telah aku sempurnakan, berarti dulu sudah ada. Sudah ada. Karena ada, diubah, maka disempurnakan. Mungkin syariatnya Umi ya yang disempurnakan ya. Kan nabi-nabi ini kan mempunyai syariat yang berbeda-beda ya. Tergantung pada zaman itu, tergantung untuk bangsa itu gitu kan. Syariatnya berbeda-beda, disempurnakannya pada waktu Quran diturunkan gitu Umi ya. Sepertinya ya mungkin ya. Termasuk juga mereka kan sudah membuat banyak penyimpangan terhadap ayat-ayat. Terhadap ayat-ayat yang turun pada kitab mereka. Ya. Sehingga kemudian apapun gitu ya. Kalau kita lihat di dalam Bible yang sekarang ini dikatakan babi hutan, ya ini berarti mereka kan juga sudah membuat suatu penyimpangan, sehingga banyak orang Kristen sekarang doyan makan babi. Ada juga mungkin karena adat mungkin Umi. Bisa jadi. Apa mungkin karena tuntutan adat sehingga menganulir yang dianggap kitab suci mereka sendiri gitu? Kalau katanya mereka sih daging babi itu nikmat kata mereka. Emang enak Umi? Kata dia hoce tuh kata Umi. Udah. Ya jadi itulah ya. Jadi ayo kita ini oleh Allah diberi hidupnya cuman pendek ya. Kenapa kok pendek? Iya, karena ya akhirat itulah yang kekal abadi. Iya. Kita ini ibaratnya kan seperti apa ya? Orang main sandiwara, pasti ada bubarnya. Iya. Hidup manusia juga begitu. Nah, berarti ayolah hidup cuman sekali, jangan sampai salah pilih. Iya. Ini cuma transit ya Umi ya. Transit. Alangkah ruginya ya. Iya, kalau sudah transit salah. Gitu. Nah, oke, kita lanjut lagi. Siap. Nabi itu Nabi Adam. Adam, ya. Terus sampai kemudian ujungnya Nabi Isa. Iya. Kita lompat dulu ya. Iya. Ujungnya Nabi Isa, baru kemudian Rasulullah SAW yang mereka tidak mau mengakui kan? Nabi palsu katanya Umi. Katanya begitu. Iya. Nah, coba kita buka kembali Al-Quran surat Ali Imran 84 dan Al-Maidah 136. Ya. Dari dua surat itu agama Nabi Isa alaihissalam apa? Ali Imran ayat berapa tadi Umi? Ali Imran 84. Oh, 84. Ali Imran 84. Terjemahannya, katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami
dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Ya. Ini muslimun lagi Umi ini. Iya, ya kan? Nah, jadi jelas kan? Jadi agamanya Nabi Isa apa? Ya sudah jelas, Islam. Tidak bisa enggak, itu udah nyata banget. Jadi kalau di antara kita, di antara sesama Muslim misalnya, ada yang mengatakan agamanya Nabi Isa itu Kristen, itu gimana? Waduh. Pengen ketawa sampai kalau dengar itu ya. Salah besar. Salah besar, karena kan kata Kristen sendiri itu kan timbul setelah Paulus dan Barnabas menetap di Antioquia selama setahun, Umi. Ya? 3 tahun. 3 tahun ya? Kisah Para Rasul 11:26 kalau nggak salah. Saya coba. Kisah Para Rasul 11:26. Oh iya betul, setahun ya. Satu tahun lamanya, Umi. Ya, Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Yang ngomong ini adalah kitabnya orang Kristen. Ya. Maka kalau ada orang Kristen yang nggak mau ngakuin bahwa Kristen itu dibuat oleh Paulus, ya berarti nyangkal kitabnya sendiri. Iya. Berarti kan pada saat Yesus masih hidup di bumi ini belum ada kata Kristen ya, Umi ya? Jadi kalau Umi menyimpulkan, ini mereka ini menyalip di tikungan. Oh. Jadi gini. MotoGP dong. Menyalip di tikungan. Kata Umi menyalip di tikungan itu. Jadi artinya gini. Antara Yesus sama Paulus itu kurang lebih usianya nggak jauh beda. Beda 4 tahun kalau nggak salah, Umi ya. Ya sekitar itu. Ya. Ketika Yesus katakanlah kalau Yesus ke kiri, Paulus tahu begitu dia ke kanan. Oh, gitu ya. Kalau Yesus ke depan, dia dapat info, dia ke belakang. Gitu ya. Dia tidak pernah duduk bersama. Nggak pernah ngopi bareng Yesus ya? Satu majelis nggak pernah. Nggak pernah ngopi bareng, Umi ya? Ngopi bareng. Oh, iya. Nah, nama Paulus pun tidak ada di dalam urutan murid-murid inti. Yesus, iya. Kan ada 12 murid Iya. inti. Tidak ada nama Paulus. Mereka hidup sejaman tapi tidak pernah ngopi bareng. Ketika suatu saat Yesus itu mengalami suatu persoalan gitu ya. Maka kemudian itulah cara dia membelah, dia masuk. Dia berhasil kasak kusuk dan kemudian membelah murid Yesus. Sehingga sebagian ikut dia. Padahal Yesus sudah bilang, carilah domba yang tersesat di kalangan Bani Israel. Jangan sekali-kali kamu masuk ke dalam kota orang Samaria. Iya. Jadi kan berarti pindah provinsi aja nggak boleh. Iya. Nggak boleh antar kota, antar provinsi gitu, Umi. Nggak boleh, antar provinsi nggak boleh. Nah, tapi kemudian ini diajak ke Antioquia. Dan ternyata di Antioquia nggak kurang-kurang. Itu istilahnya apa? Tinggal selama 1 tahun. Mendapat pelajaran dari Paulus. Berarti apa dong? Kaderisasi. Iya. Ada suatu ajaran Ya. ajaran baru yang mana Paulus tidak menerima ajaran itu langsung dari Yesus gitu, Umi ya. Ya. Dia merombak ajaran Yesus. Ya, dia jadi dia punya tabib Paulus ini. Lukas. Ya. Dan Lukas itu mencatat semua ucapan gurunya, yaitu siapa? Paulus ya. Dan dianggap itu sebagai ucapan Yesus. Nah, itulah ceritanya. Nah, kenapa kok dia nggak mendirikan agama sendiriannya? Enggak lah, dia nggak punya nama. Dia tidak populer. Dia populer kalau dia dompleng nama Yesus. Nah, ini dia belah.
Berhasil dia pengaruhi sebagian murid Yesus. Dibawa ke Antioquia, maka di sana dikader selama 1 tahun, makan, tidur, belajar dalam satu rumah. Maka setelah 1 tahun itulah mereka mendeklarasikan Kristen. Jadi sebenarnya yang buat Kristen ya mereka ini, Paulus ini. Nah, oke ya, Umi sampai Ya. situ dulu. Nanti kita Siap. menarik kalau kita dalami lagi. Siap Umi. Ya. Tapi gini Umi nih, saya bukan mau ngebelain Paulus nih. Tapi gini Umi, kita tahu bahwa kalau tadi istilah Umi, Paulus ini membelah murid-murid Yesus, itu kan dalam rangka suatu upaya dari Paulus untuk memasukkan orang-orang goyim nih, ya artinya orang-orang non Yahudi, Orang-orang non Yahudi itu dianggap goyim. yang mau mengikuti ajaran dia gitu kan. Ya alasannya memang begitu. Ya, jadi makanya kalau kita baca tulisan-tulisan Paulus memang seperti orang mencela-mencela gitu. Iya. Yang satu bilang aku tidak membatalkan Taurat, yang satu bilang Taurat sudah batal kan begitu. Taurat sebagai kutukan. Nah, jadi seperti ada kontradiksi gitu kan memang. Tapi saya mikir-mikir gini, oh dia memang tidak mengharuskan orang non Yahudi untuk hidup di bawah hukum Taurat, itu kan karena memang itu yang diupayakan sama dia. Makanya dibuatlah Konsili Nisea ya Umi ya. Konsili Yerusalem tahun 50 Masehi. Kita bisa baca di Kisah Para Rasul pasal 15 lah. Ayatnya panjang. Nah, di situ kan akhirnya makanya dia pisah, akhirnya dia ke Antioquia. Tetapi kalau misalnya Paulus ini mau benar-benar ngikutin Yesus sebagai ya istilahnya tokoh sentral di dalam ajaran dia, Yesus sunat. Paulus bilang orang non Yahudi yang mau ikut ajaran ini tidak perlu sunat karena dengan matinya Yesus di atas kayu salib, kalau kamu sunat istilahnya nggak ada hubungannya gitu loh. Jadi tidak ada hubungannya sunat fisik dengan yang sudah dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib katanya. Suka-suka dia lah. Nah katanya. Nah sedangkan di ajaran di dalam perjanjian lama kita juga tahu bahwa sunat fisik itu adalah suatu perjanjian yang kekal dengan Abraham gitu kan. Jadi artinya sampai Yesus pun dia tetap disunat Yesusnya gitu. Karena Yesus hidup di bawah hukum Taurat. Gitu kan. Paulus bilang untuk non Yahudi nggak perlu sunat. Sunat hati aja udah cukup gitu. Dan dia sendiri nggak sunat. Ya, cuma gini, maksud saya gini Umi. Tetapi tidak semuanya dilaksanakan dengan konsisten. Maksud saya di perjanjian lama juga dikenal ada perpuluhan. Kalau sunatnya diganti dengan sunat hati, perpuluhannya kok nggak diganti dengan perpuluhan hati, Umi ya? Jadi gini, kita untuk ngomongin si Paulus itu, kita harus tahu siapa dia. Iya, dia tuh orang malah yang mengejar-ngejar murid Yesus ya? Ya, termasuk Stefanus ya? itu kan dirajam oleh dia. Iya betul. Terus apa sih profesi dia? Profesi dia ini adalah mata-mata. Agen dong Umi? Agen. Oh, James Bond. Jadi mata-mata Romawi. Jadi terus orang tuanya kayak apa? Ya maaf ya. Dia anak siapa nih gitu loh maksudnya. Iya. Dia ini anaknya dari seorang laki-laki Romawi, tapi ibunya Yahudi. Oh, nggak terbalik ya Umi? Nggak kebalik. Ya. Ibunya Yahudi ya, ayahnya Yahudi. Romawi ya. Dan ibunya adalah dari kalangan Lewi. Jadi kan tingkatan Lewi kan berarti ya tingkatan Yahudi kelas Imam gitu, iya. kelas imam. Iya. Nah, mereka matriarkat. Jadi kalau dia berurusan dengan imam-imam di sinagog, dia mengatakan aku Yahudi, aku anak Lewi. Darahku darah yang berhak Lewi. terima perpuluhan gitu. Iya. Perpuluhan lagi. Nah, tapi kalau dia sudah urusan dengan
serdadu Romawi misalnya ya itu. Dia bilang aku Romawi, aku warga negara Romawi, Iya. kamu berani. Iya. Betul. Jadi dia ini ya ini ya kalau ibaratnya kalau dekat dengan daun hijau dia hijau. Bunglon gitu, Mi. Oh. Dekat, maka dia bilang kan, Iya, iya, iya. aku ingin memuaskan orang Yahudi dan orang yang bukan Yahudi. Kepada orang Yahudi aku seperti orang Yahudi. Iya, iya. Tapi kepada orang yang bukan Yahudi aku sama seperti bukan Yahudi. Nah itu ya memang gimana ya, kontroversial ya memang ya sosok Paulus ini ya, Umi ya. Tetapi gini Umi, saya mencoba menghubungkan ya Umi ya, konsep Trinitas yang digagas oleh Tertullianus Umi. Nah, Tertullianus kan membuat suatu gagasan bahwa yang namanya Trinitas itu kan diawali dengan semacam pemahaman bahwa seorang warga negara ini tidak bisa berurusan langsung dengan hakim karena Tertullianus ini kan pengacara Umi. Nah, enak melalui dia dong. Gitu. Nah, jadi seolah-olah yang namanya warga negara tuh nggak boleh urusan langsung sama hakim. Hakim ini digambarkan sebagai bapak gitu. Jadi untuk berurusan dengan hakim itu harus ada yang namanya pengantara gitu. Nah, pengantara inilah yang diposisikan untuk Yesus gitu loh. Ini gagasan dari Tertullianus yang akhirnya malah diterima di gereja, kemudian sama gereja tapi dimodifikasi gitu loh. Yang tadinya Yesusnya hanya pengantara, terus kemudian disamakan gitu hakikatnya dengan hakimnya gitu loh, Mi. Nah, terus masuklah juga di gereja itu sisa-sisa daripada pagan-pagan yang lalu. oh iya. Maka masuklah Maria di situ. Oh Maria. Maria itu adanya di Konsili Efesus Umi. Ya. Tahun 431 yang menetapkan bahwa Maria sebagai Theotokos Umi ya, betul? Theotokos. Bunda penghantar Tuhan ke bumi ya. Itu kalau nggak salah Umi itu untuk untuk menetapkan bahwa ajaran yang disebut dengan koliridianisme yang menyembah Maria sebagai Tuhan itu adalah sesat gitu. Ya. Gitu ya. Tetapi saya ingin kembali sedikit tadi Umi ke Paulus. Yang saya baca ternyata tulisannya Paulus ini kok sepertinya sama dengan gagasannya Tertullianus nih. Jangan-jangan apakah Tertullianus ngutip dari Paulus atau nyontek dari konsepnya Paulus atau bagaimana? Karena balik. Tapi gini Umi, saya baca di mana tulisannya Paulus di Galatia 3:20 ya. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja. Sedangkan Allah adalah satu. Nah, yang disebut pengantara di sini kan berarti kan Yesus Umi. Allah Bapa berarti kan. Berarti Yesus ini disebut pengantara nih sama Paulus nih. Mewakili orang banyak. Mewakili orang banyak. Bapaknya Allah satu gitu. Kan tadi Tertullianus juga begitu. Tidak bisa orang berurusan dengan hakim tanpa pengantara gitu. Harus melalui perantara orang Harus banyak pengantara, ini. iya. Kok mirip ya Umi ya gitu ya. Konsepnya gitu maksud saya. Apa jangan-jangan gimana? Yang nyontek siapa? Siapa nyontek siapa ini? Kalau Tertullianus kan itu udah di abad kedua Umi. Sedangkan Paulus kan di abad pertama. Berarti kalau begini kayaknya Tertullianus yang nyontek Paulus sepertinya. Gitu nggak Umi? Kira-kira? Ya susah ya. Susahnya kenapa? Mereka ini saling mengklaim. Ya. Apakah benar seperti itu? Apakah memang Tertullianus itu hidupnya pada abad kedua? Ya. Tapi yang saya baca gini Umi, malah gagasannya Tertullianus ini yang dipakai sebagai cikal bakal konsep Trinitas, tetapi pada akhirnya malah Tertullianus ini dibuang dari gereja gitu. Dia malah ngikut ajaran yang lain gitu, Tertullianusnya. Nah, kita sama-sama tahu lah Umi ya, kalau konsep Trinitas ini kan sebenarnya juga tidak ujuk-ujuk dari Tertullianus langsung diterima semua gitu kan. Kan gereja juga mengalami evolusi lah, dari mulai awal ada paham yang namanya doketisme,
kemudian nggak lama diganti dengan separatisme, nggak lama diganti dengan modalisme. Yang cukup lama nih modalisme, Umi. Ya, Nah. sekarang kapitalisme. Nah, itu pecahannya kan banyak lah ya. Tetapi setelah modalisme barulah timbul trinitarisme gitu kan yang dipakai. Tetapi tidak murni dari yang dari Tertullianus itu, Mi. Trinitasnya itu. Kalau trinitasnya yang ditetapkan di dalam gereja kan jadinya Bapa tidak sama dengan anak, anak tidak sama dengan Roh Kudus, Roh Kudus tidak sama dengan Bapa, tetapi ketiganya adalah Tuhan. Nah, gitu. Berarti kesimpulannya akal jangan dipakai. Ya, pakai saja dalil pokoknya. Oh, dari pokoknya. Iya, iya, iya. Jadi kalau akal dipakai keluar nanti dari gereja. Iya, iya. Jadi yang bisa manusia jangan pakai akal. Oh, gitu. Kalau manusia pakai akal akan terjadi orang-orang kafir kata mereka. Oh, kata mereka. Gitu kan ya. Iya, iya. Jadi imani saja gitu, Mi ya. Ya, iman itu adalah percaya dengan dogma. Ya, ya, ya. Percaya itu adalah tidak butuh pembuktian. Enggak, karena kalau saya bandingkan gitu, Mi, berarti tulisannya Paulus kan tadi sama dengan konsepnya Tertullianus, Mi. Berarti jangan-jangan ini Paulus nggak kenal konsep Trinitas sebenarnya. Ya. Karena dia menaruh Yesus sebagai pengantara, Umi. Nah, di ayat lain kan Paulus juga mengatakan bahwa kepala dari wanita adalah Tuhan. Kepala dari wanita, kepalanya wanita adalah laki-laki. laki-laki. Kepalanya laki-laki adalah Tuhan. Yesus. Yesus dulu, Umi. Kepala laki-laki adalah Yesus. Kepala Yesus adalah Bapa. Berarti ada hierarki, Umi ya. Kalau begitu kan Yesusnya tidak sederajat atau setara dengan Bapa kalau begitu ya. Ya, Harusnya ya. harusnya begitu. Nah, jadi saya berpikir kok Paulus mempunyai apa namanya pemahaman kalau kepala wanita atau dalam hal ini konteksnya istri, kepalanya adalah laki-laki. Laki-laki punya kepala Yesus, Yesus punya kepala Bapa. Berarti ada hierarki gitu. Berarti kan ada ketidaksetaraan gitu antara Yesus dengan Bapa gitu ya. Terus yang terakhir kita tahulah Umi ya di 1 Korintus 8:6 kan Paulus mengatakan bahwa hanya ada satu Allah saja. Ini walaupun istilahnya menurut mereka nih, Ya. Allah adalah Bapa dan hanya ada satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus. Jadi ada Allah, ada Tuhan. Nah, apakah Allah dan Tuhan itu sama? Atau lebih besar yang mana? Atau lebih tinggi yang mana, lebih rendah yang mana? Masalahnya kan kalau kata Tuhan di situ kan teks aslinya di Yunani kan kurios ya, Umi ya. Kalau Allah itu kan dari teks Yunaninya kan theos. Theos. Yang saya baca tidak pernah Paulus menyebut Yesus dengan theos, Umi. Hanya selalu kurios gitu. Kan gitu, Umi ya. Berarti Paulus membedakan antara Yesus dan Bapa gitu. Kalau Yesusnya tidak pernah disebut sebagai theos, berarti kan Yesus bukan theos. Gitu, Umi ya. Betul nggak? Ya. Logikanya gitu. Jangan-jangan ajarannya Paulus ini yang dimodifikasi oleh gereja. Kemudian baru gereja menyamakan Yesus dengan Bapa gitu. Sampai timbul oneness gitu, Umi ya. Sepertinya gitu ya. Kebanyakan koki. Kebanyakan koki. Jadi memang dari sekte aja, dari denominasi itu udah bisa menimbulkan konsep yang berbeda, Umi ya. Nah, saya mau kasih lihat Umi nih. Saya kemarin baru dapat ini, Umi. Nah, ini kitab Injil nih. DJ. Pakai DJ nih, Injil gitu ya. Masih pakai jangan lama. Di sini kita sering tahunnya oh ya nih. Tahunnya 1968 nih, kelihatan nggak nih? Belum lahir. Belum lahir. Tuh ya, 1968 tuh. Ya. Ini penerbitnya dari ND. Nah, di sini Umi kan kita sering mendengar ya kalau di kisah di Yohanes 13:13 gitu ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan gitu, yang Tuhan atau Tuhan? Kalau yang di Bible sekarang, kamu menyebut aku sebagai guru dan Tuhan.
Tuhan. Kalau di sini. Nah, saya mau kasih lihat Umi nih. Saya mau kasih lihat Umi nih. Saya kemarin waktu dapat ini kayak anak kecil dapat mainan baru, Mi. Nangis tuh. Nangis tuh. Yohanes 13:13. Nah, ini. Coba. Ini yang di garis bawah nih. Kebaca. Fokus bisa nggak? Kamu memanggil aku guru dan tuan. Hah? Tuhan apa Tuhan? T-U-A-N. Tuhan. Tuan. Tanpa H. Tuhan Umi. Nah, Tanpa H. berbeda dengan Bible yang zaman sekarang. Artinya gimana ya? Kurios ini kan sebutan, malah kalau bahasa Inggris Umi, Yesus disebut dengan kurios sama oleh wanita Samaria dengan sebutan kurios. Di dalam bahasa Inggris yang zaman sekarang Umi, disebutnya sir. Terjemahan bahasa Inggrisnya sir. Kalau di bahasa Indonesia ya, jadi Tuhan. Aneh ya. Sir sama dengan Tuhan gitu Umi. Terus kalau tentara Amerika terima perintah dari komandannya, sir, yes sir gitu, Tuhan ya Tuhan gitu. Ini ada nih yang, nah nih saya pakai yang Gideon nih. Ini Gideon Umi. Kita lihat John 4:19. John 4. Nah nih. The woman said to him, "Sir, I perceive that you are a prophet." Ini masuk akal loh kalau ini, bener ya. Tuan, saya baru tahu kalau kamu adalah nabi gitu. Nah kalau yang bahasa Indonesianya, Tuhan, ternyata kamu seorang nabi. Kan lucu ya. Mereka tidak bisa membedakan antara zat dan sat. Zat, ya betul. Parah Nih, banget. ayat 19 nih. Baca nggak? Sir. The woman said to him, "Sir, perceive that you are a prophet." Ya, him. Sir ya, sir. Sir. Tuhan apa Tuhan? Tuan, walaupun himnya besar ya. Walaupun himnya besar. Nah, jadi ada memang sepertinya mungkin kalau buat apa ya, penerjemahan seperti itu mungkin sepertinya sepele ya Umi ya. Kalau orang yang tidak tahu ya. Kalau orang yang tidak tahu dan tidak mau ngerti. Nggak mengerti ya. Tapi kalau pokoknya asal bilang, gereja bilang, pokoknya Yesus itu Tuhan. Ya. Tuhan yang menjelma sendiri menjadi manusia gitu ke bumi gitu. Yohanes 1. Pokoknya dalilnya pokoknya. Ya, Yohanes 1 ayat 14. Orang yang memang tidak mempelajari sejarahnya atau bagaimana mungkin ya aja gitu Umi ya. Oh iya benar Tuhan bisa jadi manusia, Tuhan kan maha kuasa gitu ya. Bisa jadi apa aja gitu kan. Gimana Umi itu jawabnya tuh? Perlu suatu pemahaman. Iya. Perlu latihan berpikir. Jadi beda nggak ini antara Tuhan dengan Tuhan? Iya. Ya, silakan Umi mungkin. Nah, nanti mungkin saya bisa kasih keterangan sedikit tuh mengenai kata Tuhan dan Tuhan tuh. Jadi kalau mereka ini terbiasa makhluk dituhankan, sehingga kemudian untuk memuaskan orang maka mereka memberi simbol-simbol Iya. supaya bisa dilihat dengan mata. Padahal tidak semua yang bisa diindra itu bisa dilihat. Atau dengan kata lain, indra kita ini adalah alat. Iya. Alat yang mempunyai juga keterbatasan. Jadi indra kita ini bukan segala-galanya. Iya. Ya sebagai suatu contoh yang gampang banget. Ada udara nggak di ruangan ini? Pasti siapapun yang ditanyain begitu akan menjawab, oh ya di ruangan ini ada udara dan udaranya bagus sih, dan seterusnya. Lah, bagaimana kamu mengatakan di ruangan ini ada udara padahal kamu nggak melihat? Nah ini contohnya. Nah demikian pula mereka itu tidak bisa membedakan mana Allah dan mana ciptaannya. Iya.
Sehingga karena nggak bisa membedakan, nggak tahu batasannya, maka mereka sampai membuat suatu pemikiran bahwa Allah itu menjelma menjadi manusia. Iya, iya. Akhirnya terjebak. Akhirnya kalau orang kebentur-bentur begitu. Sampai perlu putra begitu. Ya. Perlu perlu kemudian duduk di atas singgasana di langit gitu ya. Sampai perlu yang namanya sudah mati tapi bisa hidup lagi. Maka sudah mati bisa hidup lagi, berarti dia di atas kemampuan manusia. Berarti dia adalah Tuhan. Tapi di Bible disebutkan yang membangkitkan Yesus tuh ya Bapa kok, Umi. Nggak bangkit sendiri kok. Nggak bangkit sendiri. Iya. Umi, tadi saya sempat dengar Umi bilang kalau mereka tidak bisa membedakan antara zat dan zat. Ya Umi ya. DZAT dan ZAT. Nah, kalau zat dalam Islam kita paham bahwa itu sebenarnya adalah sebuah essence ya Umi ya. Atau self gitu ya, persons gitu ya, pribadi gitu. Tetapi kalau zat yang tanpa D itu kan matters ya Umi ya. Zat itu materi, bisa padat, cair, bisa gas, bisa cair. Itu ada bukunya loh, sampai salah loh. Jadi ada seorang misionaris atau pendeta, dia membuat buku untuk menyatakan bahwa orang Islam itu Tuhannya juga banyak. Cover bukunya itu pakai Ka'bah. Umat Islam banyak yang, mohon maaf, cari buku ketika mau haji atau mau umroh, lihat itu tertarik, terus dibeli. Tapi dalamnya itu menyatakan tentang yang kita bahas ini, yaitu bahwa zat itu ada 3. Buktinya kalau orang Islam menyembah Tuhan banyak, zat ada 3, padat, cair, gas. Mana yang disembah? Cair enggak lah, gas enggak lah. Jadi berarti orang Islam itu satu-satunya yaitu menyembah zat padat. Zat padat apa? Batu hitam. Batu hitam apa? Ada yang bilang Ka'bah, ada yang bilang Hajar Aswad. Nah inilah, mohon maaf ya, kegagalan berpikir atau kesalahan berpikir yang perlu diketahui. Istilah zat itu hanya ada di dalam Al-Quran saja, monopoli Al-Quran. Maka kalau mau berbicara tentang zat, harusnya pakai konsep Al-Quran. Nah, sekarang saya mau tunjukin ke Umi. Yang ini Umi. Kitab Suci Injil. Glenn, bacain sini Glenn. Kitab Suci Injil ya Umi ya. Ini terjemahan bahasa Indonesia. Yang menerbitkan nih Umi. LAI. Tahun? Lembaga Alkitab Indonesia tahun 2011. Nih, zoom. Ya. Ini lagi ngomongin zat sama zat nih. Kitab Suci Injil LAI 2011 Udah? Kitab Suci Injil LAI Jakarta 2011. Bukan 2011 ya? 2011 ya. Hah? 2011. Iya dong. Biasa, saya udah biasa bercanda mana ya Umi. Umi, Ibrani 1 ayat 3 Umi. Umi yang baca deh biar pos deh. Mana nih ayat 3 nih? Nanti lu bacain Glenn. Dialah cahaya kemuliaan Allah, perwujudan yang sempurna dari zat Allah. Itu ada kata zat Umi ya? Iya, ZAT. Nggak ada D-nya? Nggak pakai. Bukan zat ya? Nggak pakai. Nggak pakai? Zat Allah. Kita tunjukkan Umi ke pemirsa ayat 3 nih. Kacau kan? Jamaah. Nih, ayat 3 nih mulai nih. Bisa baca? Ayat 3. Zoom dulu. Ayat 3. Mana 4, 3-nya mana? Atasan dikit. Turun dikit. Naikin lah, kebanyakan enggak usah. Dialah cahaya kemuliaan Allah, perwujudan yang sempurna dari zat Allah,
Dialah yang menopang segala sesuatunya dengan kuasa sabdanya. Dia pula lah yang kemudian duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi, setelah yang menghapus dosa-dosa manusia. Zat. Zat. Pakai D nggak? Enggak. Oh enggak. Jadi ini zat padat, zat gas atau zat cair? Nah, itulah orang yang mampu berpikir ini masalah besar. Iya, ini harusnya menjadi masalah besar. Tetapi gini Umi, dari bahasa Yunaninya pun sudah bermasalah. Ternyata kata zat yang diterjemahkan di sini itu dalam bahasa Yunaninya saya lupa bacanya, tapi artinya kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris itu substance, Umi. Substance. Kalau substance itu kan matters. Ya Material. zat ini, iya. Sebentar, saya cari bahasa Yunaninya. Kita cari di biblehub.com. Nah, sekarang ini. zaman informasi Umi, gampang nyari. Sebentar. Saya karena nggak terbiasa dengan bahasa Yunani ya begini jadinya. Hebrew 3 ayat Hebrew 1 ayat 3, sorry. Cari yang Greek. Makanya mereka itu banyak orang-orang pintar mereka justru keluar dari gereja. Contohnya Umi. Contohnya Umi katanya. Dibocor. Nih ya, Glenn tolong cek Hebrew 1 ayat 3. Kelihatan? Zoom, kelihatan? Kalau gue tuh para Greek, oke. Nah ya, perhatikan nih. Mana atas? Mana ya? Sebentar. Atas itu. Nah ini, Gimana? apa nih bacanya? Hypostatesos Umi. Hipostatetos. Kelihatan? Baca. Kurang lagi. Kurang ke kiri kok. Kiri sini. Ya. Mana? Hipostakos. Apa sih? Hipostakos. Hipostaseos, sorry. Hipostaseos. Sorry dulu sini. Gedein. Nah ini. Nah ini hipostaseos. Hipostaseos. Nah kita klik. Ini ada strong number nih. Ya strong numbernya 5287, kita klik. Sorry. Ini 2. Yang ketiga. Nah ini buat pembelajaran juga nih. Mana tadi? Oh ini di bawah. Nih ya, hipostaseos, diklik nih, kita gedein dulu nih ya. Kata-katanya ini. Kita klik. Siapa paling seneng Umi kalau ngeliat gini Umi? Iya memang. Benar. Nih, Gampar terus. kalau ini bahasanya hypostasis ya. A support substance. Ya. Steadiness. Hints, assurance, ya. Tuh, bacanya hypostasis gitu. Jadi ini substance Umi. Aneh ya. Nah, kalau substance itu ya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya zat. Zat. Karena itu substance itu ya matters. Substance gitu. Nah, kita lihat bahasa Inggrisnya. Terjemahan bahasa Inggrisnya kan gitu. Tadi bahasa Yunani, kita lihat bahasa Inggris, kita lihat bahasa Indonesia, oke? Paling enak Umi kalau ngeliat ini. Gampar terus. Enggak gampar ini, edukasi kok ini kok. Itulah sebabnya mengubah-ubah kitab suci itu ya dari penterjemahannya. KJV. Padahal di Alkitab juga kan ada tulisan dilarang mengubah ayat setitik pun ada di situ. Saya lupa ayat apa. Setitik nggak boleh. Iya, sehuruf aja nggak boleh diubah. Mana ya? Yang ada kata substance-nya dalam bahasa Inggris nih, sebentar. Saya cari versinya, Umi, karena tidak semuanya menerjemahkan dengan kata substance. Ada substance di itu di Yerusalem kok, di Nabre. Nabre. Nabre ada juga di versi Nabre. Di ND ada nggak? ND dia udah pakai perwujudan. Yang masih pakai zat yang ini. Nah, sebentar.
Substance. Dalam bahasa. Nah, ini English Revised Version, Umi. Nah, Hebrew 1 ayat 3. Sebentar ya, saya cari ya. English Revised Version. Oh, beda ya sama ini ya. Revised Standard Version mungkin beda ya. Sepertinya beda. Maka Beda ya? namanya juga berbeda. Iya. Sudah direvisi ya. Sebentar. New Revised Edition berarti sudah direvisi. Enggak, beda versi itu. Beda versi. Ada gambarnya itu kan, Bro? Oh, ini bukan pakai version. Bukan pakai substance. Yang ini yang menggunakan kata substance nih. English Revised Version. Nah, bisa gede ini. Ini. Kelihatan nggak? English Revised Version. Hebrew 1 verse 3 ya kan? Nah, ya versinya English Revised Version masih pakai kata substance. Ini Holy Bible. Udah dilihat. Sebentar. Bukan. Udah, ya pakai substance ya. Sebentar. Saya konfirmasi di biblehub.com. English Revised Version. Kita pakai yang ini aja. Multi. Nanti dia keluar semua versinya. Ini Umi kerjaan saya nih Umi. Banding-bandingin versi apa gitu. Ternyata beda-beda gitu. Gambarin terus. Greek mana Greek? Tapi yang ngikutin YouTube-nya bener-bener. Wah, kemarin ada yang kebakaran jenggot di YouTube. Kenapa? Enggak, kami kan live sampai 3 jam waktu itu saya, Kodomi Uniriva kan. Sampai ada komen, ampun Roma, ampun gitu. Ya kita bongkar semua. Ini kan bablaan banget kan. Substance, tinggal find aja. Sesuai data kan nggak masalah. Iya. Toh yang terus begini. Nah ini baru kelihatan nih. Nih, Jubile apa Jubili sih? Jubile. Jubile Bible Kata sih, kata. versi 2000. Tuh, yang saya tandain tuh, warna orange. Who being the brightness of his glory and the Atau gini aja, sebentar. Tunggu sebentar. Saya gini nah biar tulisannya gedean dikit. Nah, gini. di landscape Mana tadi? bilang kan lama nih. Tinggal dicari. Mau gambarnya lama. Ah, ini. Geser, nah, sip. Nah, Who udah being- tuh. Who being the bawahnya. Oh, dikit. Who being the brightness of his glory and the express image of his substance. Substance ya. and Nah, upholding. oke ya. Jubile, ini Jubile Bible. Benar Jubile bacanya. Nah, jadi yang mana yang matters gitu? Yang Bible atau yang Quran? Kalau Quran kan zat pakai D ya, kalau bahasa Indonesia ya. Zat itu artinya essence atau self atau persons gitu. Yang ini pakai zat, nggak ada D-nya. Jadi Pak cair, padat atau gas Umi? Nah itu ya, oke. Ya ini sih hanya tambahan aja. Kalau zat bisa menyublim. Iya kayak kapal baru. Menyublim. Itu sebabnya. Ya. Kalau beragama tanpa menggunakan pemikiran, yang ada adalah terjerembab. Ya, betul. Itu sebabnya, sebagai contoh saja, di dalam waktu kemarin, bulan yang lalu ya, itu di Jerman 3 bulan yang lalu kalau nggak salah, itu mereka sudah demo menolak pajak Tuhan. Oh, yang perpuluhan Umi ya? Yang dipotong setiap bulan Umi ya? Iya, betul. Terus kemudian Prancis, itu bulan kemarin, ada 2000 gereja yang dibongkar. Yang bongkar siapa? Government mereka. Oh, malah pemerintahnya ya? Kenapa kok dibongkar? Ya karena itu sudah jadi
sudah jadi kuil-kuil rumah-rumah kuno lama, udah nggak bisa dipakai. Ada yang jadi masjid nggak, Umi? Nah, umat Islam banyak sekali membeli masjid, membeli gereja tua itu direhab menjadi masjid, Iya. terutama yang masih punya izin. Iya. Gitu. Jadi sekarang Islam itu menjadi agama dengan pertumbuhan yang paling pesat ya, Umi. Paling pesat. Dan yang menggembirakan, mohon maaf ya, Iya. adalah Islam ini menjadi agama menjadi sangat diminati oleh mereka kaum berpikir. Oh iya. Sementara orang yang nggak mau mikir ya nggak bakal ketemu. Iya. Jadi bagi mereka yang tidak berpikir ya mungkin fine-fine aja. Tapi giliran dipotong tiap bulan protes gitu ya, Umi. Nah, Umi, saya mau kasih lihat lagi, Umi. Ini saya datang bawa buku berat-berat. Umi udah pernah ngeliat ini, Umi? Umi itu sudah cukup lama nggak melihat buku ini, makanya tadi gitu. ketawa-ketawa. Oh, tapi dulu pernah ngeliat, Umi ya? Pernah lihat, Oh, pernah lihat, Pernah punya atau pernah lihat aja, Umi? pernah lihat, pernah lihat. Di perpustakaan itu ada. Oh, ada ya? Oh, iya. Berarti nggak semua orang Katolik punya begitu, enggak? Iya, berarti nggak semuanya dapat ya, Umi ya? Enggak semua. Kenapa? Dulu waktu Umi seminari itu nggak dibagi, Umi ya? Nggak dibagi udah. Oh. Pada waktu itu sudah istilah Umi Bibel kompromi. Bibir kompromi. Bibel kompromi. Oh, Bible kompromi. Kok dengernya bibir? Bibel kompromi. Bible kompromi. Kompromi. Artinya maksudnya mengkompromikan Bible gitu, Umi? Iya, jadi mereka dari Katolik, dari Protestan dan sebagainya yang di Indonesia ini bersama-sama mereka sepakat mengeluarkan Bible itu. Yang ini, Bible ini? Bukan. Yang itu, yang Bible kompromi itu? Itu apa, Umi, yang dikompromikan di situ, Umi? Kan ini dari Katolik kan ada yang nggak Iya. dipakai. Oh, Deuterokanonika. Nah itu kemudian yang apa namanya dari Katolik ini ya seperti ini kan contohnya sekian, akhirnya kan menjadi cuma sekian. Yang di Protestan? Dibuat baru sebagai kompromi itu menjadi separuh. Oh, gitu. Nggak, tapi saya waktu Hah? Perjanjian baru aja? SMA, saya kan SMA di SMP lah, SMP saya kan di Katolik. Masih lengkap kok kayak begitu, tapi nggak ada footnote-nya. Iya, masih lengkap. Tahun berapa itu? Saya SMP tahun berapa ya? 99. Oh, masih baru. Iya, masih baru, masih muda. Mukanya Emang kelihatan muda, Umi? kalau dibanding umur masih Itu di mana? Di kota mana? Bandung. Sampai Bandung. Rosius Bandung. Nah, Umi waktu ngelihat ini di perpustakaan waktu itu ada yang pernah merasa apa namanya terkesan nggak, Umi, dengan Bible ini? Ada yang Umi itu Umi kan mempelajari itu sejak kalimat pertama. Merasa aneh-aneh aja. Jadi ketika Umi baca itu, Umi membacanya kayak baca dongeng. gitu ya. Sehingga ternyata orang seperti Umi itu tidak hanya satu-satunya Umi yang mengalami seperti itu. Contoh ini misalnya di Jakarta ini ada seorang beliau adalah dokter. Ketika beliau itu sama kayak Umi senang baca sejak masa anak-anak. Itu sudah membaca Bible sampailah kemudian pada peristiwa Unan. Pernah tahu nggak Unan? Unan. Cari deh di Bible. Oh, Perjanjian lama. cerita di Bible. Onan, tahu saya. Tahu. Anaknya Yehuda bukan? Ya, bukan anaknya Yehuda. Yehuda mendapat perintah Anak kedua dari kalau nggak salah. Tuhan untuk menyampaikan kepada Onan, seorang pangeran yang kakaknya Onan ini calon raja. Oh, lain. Itu meninggal sebelum mempunyai keturunan.
Rajanya yang sedang memimpin itu sudah lanjut usia. Anaknya putra mahkota sudah meninggal, tidak punya keturunan. Maka Tuhan memberi perintah kepada Yehuda untuk menyampaikan kepada Onan, salah satu pangeran. Perintahnya adalah hampirilah istri kakakmu, bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Itu Kejadian 38 bukan Umi? Coba buka dulu. Itu anaknya Yehuda itu. Anaknya Yehuda, putra pertamanya punya istri, kemudian putra pertamanya meninggal, terus disuruh adiknya yang bernama Onan tuh untuk menikahi istri kakaknya. Tetapi si Onan ini dia tidak mau menyetubuhi istri kakaknya itu, dia hanya mengeluarkan air mani di luar. Makanya mungkin dari situ ada kata onani mungkin ya. Onan, namanya Onan. Ini sebentar saya bukain nih. Itu Kejadian 38 Umi. 38 dan 4. Sebentar. Nah ini. Onan. Ini kan ada nama Onan. Iya. 38 dan 4. Ya kan? Nah, kemudian si Onan ini juga mati. Kemudian anak yang ketiganya karena terlalu masih kecil, menantunya Yehuda ini disuruh pulang dulu nih ke kampungnya, menunggu sampai anak yang kecil dewasa gitu. Nah, terus kemudian pada waktu itu Yehuda mau bertemu dengan seseorang yang di dekat kampung menantunya itu. Menantunya itu kan namanya Tamar, Umi ya. Ya, Tamar. Nah, pas ke situ Tamar ini berpura-pura menjadi pelacur di pinggir jalan dengan bertudung gitu ya. Kemudian, Dia nggak tahu kan? nggak tahu. Nah, Yehuda Mintain Yehuda mau menggunakan jasa Tamar karena dikira pelacur. Tetapi si Tamar ini meminta jaminan dulu. Jaminannya itu diberikan tongkat dan stempel, ya kan. Kemudian setelah selesai pakai pulang Yehudanya, si Tamar ternyata hamil. Dia datang ke Yehuda untuk minta pertanggungjawaban, dicegat oleh orangnya Yehuda, nggak mungkin kamu begini-begini, nggak mungkin Yehuda begini. Nah, ditunjukkanlah barang jaminan itu, tongkat dan stempel, barulah diterima. Dari Tamar itulah lahir Peres. Gitu loh. Dari Peres itu turun sampai ke Yesus. jadi Jangan jadi bahaya. Loh enggak, ini kan saya menanggapi Umi nih. Itu nggak jadi. Berarti dari cerita itu Jebakan ya. dari kata itu keluar dari cerita itu keluar dua kata yang Onan. Iya, dua kata yang populer saat ini dong. Iya. Onan dan Peres tuh. Bentar. Kalau nggak salah anaknya kembar. Sebentar. Anaknya itu kembar. Lalu Peres tuh. Nah, dari Tamar itu tadi Yehuda, dari kejadian itu, Tamar itu melahirkan Peres dan Zerah. Nah, kemudian dari Peres baru memeranakan Hesron dan seterusnya sampai ke Yusuf. Sampai ke Yesus maksudnya. Tapi dari Yusuf ke Yesusnya kan bukan biologis gitu kan. Ya begitulah. Adopsi. Onan tuh. Adopsi. Yusuf Yesus adopsi. Nah, saya cuma mau menunjukkan aja. Mungkin kalau Umi dulu pernah baca, mungkin Umi kan pasti ingat dong kalau ayat ada kata begini. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Oh ya, itu yang dikatakan Trinitas. Ya, kan itu dalam kurung Umi ya. Di dalam surga, titik 2, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah ini yang paling penting. Dan ketiganya adalah satu. Ya, gitu kan Umi? Bible ini ada footnote-nya Umi. Iya, lucu kan? Nah, ini footnote-nya Umi nih. Ayat 7 nih, 7 dan 8 nih. Umi mau baca atau mau saya bacain sendiri? Mana Umi bacain? Ayat 7, 8 nih. Di dalam surga titik-titik di bumi. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak ada dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya satu naskah terjemahan Latin. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman
salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Lah, karenanya bagian ini pasti tidak asli. Nah, Apa Umi? karenanya bagian ini pasti tidak asli. Jadi konsep Trinitas itu nggak layak untuk dijadikan suatu keyakinan. Gimana Umi? Tapi kok ini kok jujur ya Umi ya? Maksudnya jujur, maksudnya dia memberikan keterangan seperti ini kan sebenarnya risikonya kan tinggi ya Umi ya. Makanya ada kemungkinan ketika kita berbincang-bincang seperti ini dan mereka dengar, ada kemungkinan ketika mereka nanti melaksanakan konsili atau apalah yang mereka sebut namanya ini, maka disepakati ini di-drop. Oh. Nah, ini sebelum di-drop kita bacain dulu dah. Kita ada tukang baca juga di sini. Ayat 7 dan 8. Di footnote-nya kok. Iya, di fotonya. Nih, 7 dan 8. Atasnya kok. Aduh, sorry. Pegel berat ini soalnya. Di dalam sorga, ayat 78, di bumi. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dan Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan Biasa aja dong. ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Haleluya. Sangat disayangkan ya Umi ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari Kejadian sampai Wahyu, ini kan sebenarnya sebuah karya yang ya boleh dibilang yang luar biasa sebenarnya Umi ya. Tetapi sudah terlalu banyak campur tangan manusia di dalamnya gitu kan. Jadi kan kalau kita yang mau berpikir, kita melihat sebuah kitab yang dianggap suci tapi sudah ada campur tangan manusia, terus kan sudah tidak suci lagi dong begitu Umi ya. Makanya mereka berupaya macam-macam. Ini kan konferensi gereja di Quds, Yerusalem. Mereka berbuat macam-macam cara yang oleh Samuel Swimmer, pimpinan konferensi saat itu, menyatakan tugas kalian adalah menjauhkan umat Islam dari agamanya. Gitu Jadi ya. dijauhkan dari apa? Dari Al-Quran. Iya. Aduh, gimana ya? Tapi ya maksudnya kita nih sebagai umat Islam yang hidup pada zaman sekarang, kita boleh bersyukur bahwa di zaman sekarang itu informasi mudah diperoleh ya, Umi ya. Kalau mungkin zaman Umi masih muda, mungkin belum ada internet seperti zaman sekarang Umi ya. Mungkin harus benar-benar melihat buku fisiknya gitu kan. Zaman sekarang tinggal buka handphone, biblehub.com kelihatan tadi substance gitu misalnya. Atau ya, tetapi buku-buku seperti ini tetap memang suatu bukti otentik ya. Betul. Karena ini kan adalah hasil karya dari sebuah instansi. Instansi kan nggak mungkin satu orang, pasti banyak orang yang terlibat gitu kan. Jadi ya ini oke, masih butuh, tetapi informasi yang di luar ini juga sekarang sudah sangat mudah diperoleh sehingga kita umat Islam ya harusnya mau belajar gitu. Jangan mudah dimasuki oleh doktrin-doktrin yang tidak sesuai dengan akidah Islam gitu ya Umi ya. Betul. Itu yang paling penting. Contoh tadi Umi mengatakan bahwa semua agama sama. Itu adalah doktrin daripada pluralisme ya Umi ya. Kemudian ada lagi nanti sekulerisme. Belum lagi nanti ada liberalisme. Ketiga ini kan yang paling bahaya Umi. Ya. Betul kan? Jadi kita umat Islam juga harus benar-benar menjaga akidah kita. Bukan berarti kita nggak mau bertetangga dengan yang tidak seiman, bukan. Justru malah kita harus memperhatikan mereka juga. Ada yang kelaparan kita harus kasih makan, gitu kan Umi ya? Iya. Nah, jadi tetapi bukan berarti
kita gampang menggadaikan akidah kita untuk sesuatu yang hanya sementara gitu Umi ya. Iya. Ya, gitu. Jangan larut. Jangan larut ya. Baik, aduh Umi nggak terasa nih udah hampir 2 jam ya kita ngobrol nih Umi nih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada Senang sekali loh nih kita nih Umi. manfaatnya. Mudah-mudahan tadi paparan dari Umi ya bisa bermanfaat ya bagi para pemirsa. Senang sekali kita bisa berkunjung nih di kediamannya Umi Irena Handono dan mendapatkan ilmu yang dulu mungkin kita cuma bisa ngeliat nonton di YouTube. Nah, sekarang kita bisa dengar langsung nih gitu ya. Dulu saya nonton rekamannya doang kalau di YouTube kok. Rekamannya doang? Rekaman Uni Oh, masih iya, muda, iya, masih ada. Iya, iya. Ya, kalau sekarang saya ngerekam loh. Iya, saya ngerekam. Si Glenn boleh juga nih. Dulu dia nonton rekaman, sekarang dia ngerekam ya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah jaga kesehatan Umi ya. Semoga sehat selalu ya. Umi ini kalau boleh dibilang nih ilmunya ilmu langka nih. Dari zaman Umi dulu masuk YouTube itu mungkin di Indonesia juga nggak banyak Umi ya mempelajari kristologi ya. Tapi kita tahu lah ya mungkin ada Ustadz Nababan, ada almarhum Ustadz Insan Mokoginta, ada Ustadz Yusuf Ismail, bahkan ada Kiai Haji Abdullah Wasian ya, almarhum. Banyak, tetapi yang wanita yang saya tahu nih cuman Umi Irena yang gimana ya, yang menonjol gitu Umi. Jadi ini adalah sebuah ilmu yang memang buat kita penggiat apologet ini sebuah ilmu yang penting. Tadi Umi udah sebut-sebut pagan, sebenarnya saya udah gatal mau nambahin sebenarnya. itu nanti yang lain kali aja Umi ya. Baik, kalau gitu kami mengucapkan banyak terima kasih Umi atas waktunya. Umi udah waktunya istirahat ya. Nah, mudah-mudahan obrolan kita pada siang hari ini bermanfaat bagi para pemirsa. Saya ingin mengulang lagi tadi pesan yang dititipkan bagi para mualafah ya, untuk mualaf perempuan. Di Pondok Mualafah Yayasan Center, Irena Center ini ada program santri ya, program santri mualafah Yayasan Irena Center. Ini khusus untuk mualaf perempuan, kemudian usianya tidak dibatasi. Artinya nggak dibatasi itu usia dewasa ya, sampai dengan sebelum pikun. Oh, sebelum pikun. Sebelum pikun itu beda-beda gitu ya. Masih muda pikun. Ya, kemudian programnya 3 bulan, dimulai dari bulan Januari 2022. Dilaksanakan programnya dengan cara online. Dan yang paling penting program ini gratis ya. Gratis ya, Sel ya? Betul ya? Oke, nah yang mau daftar bisa cek di informasi di Instagramnya Umi Irena Handono. Juga bisa ke nomor handphone 0812 1551 9333 ya. Nanti yang merespons admin Irena Center. Gitu ya, saya ulang nomornya 0812 1551 9333 ya. Mudah-mudahan kalau ada yang membutuhkan bisa segera mendaftar. Baik, kalau begitu sebelum saya tutup juga, saya juga ingin memberikan pesan untuk para pemirsa yang mungkin ingin berpartisipasi untuk menyampaikan zakat sedekah infaknya, dan juga mungkin yang ingin wakaf ya untuk tanah yang berlokasi di Wonosalam, Jombang, Jawa Timur seluas 6 hektar dengan harga Rp250.000 per meter persegi, bisa mengirimkan ke Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 111889988. Ya, saya ulang, 111889988 atas nama Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid, dan bisa mengkonfirmasikan ke nomor handphone 0811 188 9181. Barakallah, mudah-mudahan diterima di sisi Allah amal jariah para pemirsa. Dan karena waktu juga yang memisahkan kita, akhirnya kami juga harus pamit mundur diri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.